warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari kota Semarang. Jumpa lagi bersama saya Ham Almay di channel YouTube ini. Dan hari ini saya akan melakukan perjalanan yang cukup singkat sebenarnya dari Semarang menuju Solo Balapan dengan kereta api yang cukup baru dioperasikan, yaitu kereta api Banyu Biru. Ini konsep videonya agak beda ya, karena aku nggak bakal terlalu bahas tripnya, tapi lebih ke ngobrol-ngobrol aja nanti setelah aku berada di dalam kereta. Sebelumnya jangan lupa dukung saya dan channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe agar saya dapat berkarya lebih baik lagi. Kereta api Banyu Biru ini merupakan salah satu kereta yang baru di KPK 2023, melayani rute dari Semarang ke Solo PP dengan rangkaian kelas eksekutif dan ekonomi yang merupakan idol dari kereta api Joko Semakerto untuk yang malam ini, dan untuk yang pagi itu idol dari kereta api Blambangan Express. Aku naik di depan di kereta kelas eksekutif dan nanti aku lihat prosedurnya di mana. Ini di sebelah kanan ini adalah kereta api yang baru juga, yaitu Argo Merbabu dari Jakarta yang baru sampai di Semarang Tawang. Oke teman-teman, tadi aku udah masuk bentar naruh barang di keretaku, dan ini adalah lokomotif kereta api Banyu Biru yang berdinas C2040302. Di sebelahnya ada eksekutifnya kereta api Brantas dari Blitar tujuan Jakarta, dan nanti menunggu waktu jam keberangkatannya. Untuk kereta api Banyu Biru sendiri ada yang malam dari sore dari Solo dan malam dari Semarang ini menggunakan kelas eksekutif banyak 3 kereta, dan kelas ekonomis banyak 6 kereta. Sedangkan untuk yang pagi dari Semarang dan siang dari Solo itu 4 eksekutif dan 3 ekonomi. Ekonominya menggunakan yang 80 tempat duduk yang tegak, tapi belum yang bukan yang premium. Nah ini setelah kereta api Brantas dengan ekonomi yang 106 tempat duduk 23, ini masih duduk tegak, dan agak sayang sih karena ini kan ekonomi Brantas ini kan non subsidi, dan dikasih kereta yang kayak gini agak disayangkan sih menurutku. Ya mungkin kita nanti juga bakal ngobrol-ngobrol dikit terkait kereta ekonomi ini kira-kira gimana, yang teman-teman tuh sebenarnya ada yang suka bertanya kayak, Mas kalau naik kereta ini yang maju itu ekonomi berapa dan duduknya nomor ganjil itu genap gitu. Nah kan banyak tuh pertanyaan yang masuk ke aku lewat komentar atau lewat DM gitu-gitu ya. Nanti mungkin bakal aku bahas juga di perjalanan ini. Dan ini kereta yang aku naiki eksekutif 3 dengan nomor K108004 Solo. Ini merupakan kereta retrofitan di Balai Yasa Manggarai dari tahun 2000 berapa ya pokoknya. Udah gak lama sih, tapi masih cukup nyaman, dan ciri khasnya adalah toiletnya cuma 1. Cuma ada di sisi yang sebelah sana, dan di sini tidak ada gitu. Dari sedikit interiornya biasa sih kayak ini, dengan kaca model pesawat gini, dan tirai tarik yang masih berfungsi dengan baik gini. Bukan pakai korden, tapi pakai tirai tarik gini. Lalu di sini kereta ekonominya yang lebih gitu, kereta dengan tempat duduk 22 dan berhadapan, dan AC-nya juga cukup dingin gitu. Lalu ini situasi di luar stasiun, ada langsiran mundur kereta api Argo Merbabu, dan ini parkir kereta api apa nggak tahu, kayak cuman steblingan sih. Ini adalah kereta Argo Merbabu kelas eksekutif biasa ya. Ini opsi yang lebih murah daripada Argo Sindoro atau Argo Mulia kalau mau dari Jakarta ke Semarang ataupun rute sebaliknya. Oke teman-teman, ini kereta api Banyu Biru sudah berangkat dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng tepat pukul 8:45 malam. Penumpangnya tidak terlalu ramai karena ya emang segini-gini aja sih penumpang di Semarang kalau malam. Kereta banyak, tapi ya karena kereta ini penumpangnya tersebar ke kereta yang jadwalnya beda-beda gitu. Di dalam kereta yang aku naiki eksekutif 3 ini bisa dibilang sepi ya, tidak terlalu ramai tapi juga tidak kosong-kosong banget.
kita cukup banyak penumpang, tapi di depan tengah ini agak sepi. Ya untuk ukuran kereta jam malam ini masih cukup bagus ya okupasinya, karena kan ya malam dan tidak terlalu banyak yang pergi jarak dekat kayak Semarang Solo gini. Lebih milih jam siang tentunya orang-orang. Ini tempat duduk di kereta eksekutif ini standar deh, masih ada footrest, masih ada tirai model tarik, bukan model korden gitu. Terus ada meja, ini meja lipat masih ada di tempat duduk ini, dan reclining seat juga masih bisa digerakkan seperti biasanya. Teman-teman, saat ini kereta api Banyu Biru sudah diberangkatkan dari stasiun Perumbung, itu tempat penaikan pertama. Itu di sebelah sana agak gelap ya, ada rangkaian kereta api X Argo Anggrek, Argosindo, dan Argo Ungguya yang diakhirkan di konservasi di stasiun Perumbung ini. Dan dengar ini beberapa waktu lagi bakal benar-benar ditumpuk di Pasir Bungur, mungkin nanti tempat penumpukan penyimpanan kereta yang sudah usang gitu. Tapi agak gelap nih, kaca keretanya gelap dan di luar juga gelap banget ya. Lebih itu ini salah satu kereta yang bisa dibilang ternyaman, yaitu dulunya waktu masih masa-masa jaya, tapi ya karena satu dan lain hal, terusnya karena pandemi yang bikin biaya perawatan ini jadi mahal ya, mau gimana lagi, akhirnya diputuskan untuk dinonaktifkan untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, langsung aja masuk ke menu utama dari videonya ini, yaitu aku bakal sedikit ngobrolin, ceritain tentang pertanyaan yang sering kali teman-teman sampaikan sebagai orang yang jadi bilang awam atau kurang ngerti terkait kereta-keretaan kepada aku, orang yang lebih bisa dibilang lebih sering naik kereta, jadi lebih paham terhadap kondisi di lapangan gitu. Yang pertama ya, kayak yang tadi aku udah ceritain di Semarang tadi, Mas kalau naik kereta api kereta kelas ekonomi atau kelas premium itu, tempat duduk yang maju itu yang nomor ganjil itu yang genap, atau yang nomor kecil atau nomor besar gitu ya. Karena kalau dari kereta ekonomi yang tempat duduknya tegak itu hadap-hadapan, jadi ya ada tempat duduk ganjil yang maju, bisa jadi maju atau bisa jadi yang genap yang maju. Jadi itu tidak bisa ditentukan ya, mohon maaf. Jadi jawabannya adalah tidak pasti, tidak bisa dipastikan dari sebelum perjalanan. Sebenarnya sih satu-satunya cara yang bisa mastiin banget ya, harus lihat langsung rangkaian yang bakal dipakainya itu kayak gimana pada hari sebelum perjalanan. Ya misalkan mau naik kereta Jaya dari Jakarta ke Surabaya tanggal 20 misalkan, nah itu bisa dilihat dari Kereta Jaya tanggal sebelumnya, tanggal 18, 16, 14 tuh yang polanya tanggalnya itu bakal dipakai tanggal 20, itu angkanya mungkin bisa dilihat di lapangan langsung gitu. Tapi tidak menjamin juga kalau misalkan tempat duduknya itu akan tetap seperti itu, karena bisa jadi di hari-hari sebelumnya itu diganti keretanya atau ditukar posisinya gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi karena kondisi di lapangan itu berubah-ubah dan tidak penuh ketidakpastian, jadi mohon maaf nggak bisa dipastikan ya untuk maju atau mundur itu ya untung-untung aja istilahnya. Oke, semoga menjawab. Kemudian yang kedua terkait, nah ini apa ya, aku kan beberapa tertutup sebelumnya kan sering dapat tiket kereta dengan harga promo lewat kayak akses gitu ya. Ada yang pernah aku naik kereta Argo Anggrek cuman 75.000, cuman 100.000 juga pernah, yang agak mahal sampai eksekutif 200.000-an juga pernah untuk Jakarta Surabaya. Tapi ya semahal-mahalnya promo, kalau udah ada promo dari KAI biasanya itu lebih murah dari muda transportasi lainnya yang sebanding lah gitu. Nah ini aku kasih tips sedikit buat cara dapetin promonya atau cara cari tahu ada promo gimana. Yang pertama adalah pantau di
semua sosial medianya KAI, karena KAI itu pasti kalau ada promo itu pasti ngasih tahu dulu lewat sosial media untuk apa, penginfoan kepada masyarakat atau target potensial dari promonya itu ya. Pertama, kalau promonya itu ada di saat-saat tertentu aja, misal musim liburan sekolah atau 17 Agustusan nih, kayaknya yang paling itu 17 Agustus ya. Sekitar tanggal, pokoknya awal Agustus dipantau aja lah mungkin teman-teman. Nah, setelah kalau udah ada dapat infonya itu, terus cermati, teliti benar-benar kereta apa aja yang promo, tanggalnya kapan, rutenya mana, dan ketersediaan tempat duduknya berapa dan harganya berapa gitu. Cuman biasanya kan disebar di sosmed ya, misalkan kereta Sembrani misalkan 100.000 pada tanggal sekian sampai sekian gitu. Nah itu cermati, dan selain itu juga pilih kereta yang kira-kira bakal kamu incar pertama, dan pilih juga kereta alternatif yang rutenya sama atau mungkin tanggal alternatif yang tanggalnya itu tanggal sebelum setelahnya gitu lah. Pokoknya sesuaikan aja sama kebutuhan dan rute kalian gitu. Karena aku dari Cakrawala mau ke Surabaya itu tidak cuma dari ke Gambir, bisa dari Pasar Senen gitu mungkin ya, tergantung promonya kan beda-beda. Dan dari Gambir pun ada kayak ada Sembrani, ada Pandalungan, ada dari Pelaksana, ada Gumarang, Jayapaya dan sebagainya. Nah kalau udah itu menjelang detik-detik pembukaannya itu, pastikan dulu pertama siapin handphone dan koneksi yang bagus. Jadi misalkan handphonenya masih agak tersendat atau istilahnya nge-lagging gitu lah, nah itu mungkin di restart dulu biar lebih lancar. Terus koneksi juga dipastikan lancar, nggak perlu pakai wifi atau apa yang bagus lah, nggak perlu 5G juga, yang penting stabil dan connect ke KAI itu lancar. Mungkin coba-coba dulu lah beberapa jam sebelumnya gitu, pastiin kalau udah lancar. Terus juga siapin duit di rekening atau di metode pembayaran yang kamu pengen pakai itu minimal ya seharga tiketnya itu, jadi tidak harus repot-repot lagi. Terus pas udah dibuka promonya, langsung cepet-cepet tuh cari di tanggal dan rute yang diinginkan gitu. Oh yes, kelupaan sebelumnya juga pastikan nama penumpang, dan kalau cuma satu kan sudah otomatis biayanya, tapi kalau ada beberapa penumpang pastikan namanya itu sudah terbookmark atau tersimpan lah di aplikasinya KAI Akses. Jadi tinggal nggak usah ngetik manual NIK dan sebagainya, karena ada kemungkinan salah juga, jadi bisa disimpan dulu di aplikasinya KAI Akses gitu. Setelah masuk ke pemesanan promonya itu, cari yang promo yang sesuai, lihatin baik-baik sisa tinggal berapa. Kalau misalkan masih cukup tuh bisa dilanjut, tapi kalau sudah habis atau mungkin kurang, kalau misalkan penumpangnya lebih dari satu ya mau nggak mau cari alternatif ini lainnya, kereta lainnya atau tanggal lainnya yang sesuai gitu. Dari situ setelah dapat ya seperti biasa lah, tinggal cepet masukin identitas, masukin lain-lain, pilih tempat duduk. Nah kalau udah milih tempat duduk ini biasanya udah kunci, udah aman, jadi tiket dengan harga segitu itu udah kamu dapatkan. Tinggal pilih tempat duduk dan pilih pembayaran, dengan harapan ya pembayarannya nggak ada error gitu ya. Jadi kalau udah itu ya tinggal seperti biasa, tinggal bayar dan tiketnya sudah diisi, sudah dikeluarkan. Nah tapi ada kasus lagi, misalkan tidak dapat tiket sama sekali misal, nah itu mungkin teman-teman bisa cermatin kira-kira mungkin bakal ada istilahnya itu batalan atau orang yang gagal bayar gitu lah istilahnya. Kurang lebih itu 1 jam 7 menit setelah promo dibuka. Misal promo jam 12 tepat tengah malam tuh, misalkan jam 1:05, 1:07 itu kadang suka ada yang gagal bayar, jadi
tiketnya itu keluar lagi, ke rilis lagi gitu. Kadang juga enggak ini sih, enggak pasti sejam juga, kadang ada yang 15 menit, ada yang berapa sih, tergantung itu pembayarannya. Pokoknya rajin-rajin lah pokoknya, untung-untungan juga sih gitu. Terus apa lagi ya, mungkin break dulu lah, lanjut ada lagi beberapa pertanyaan yang teman-teman biasanya sih di teman-teman yang teman dekatku ya, bukan orang yang biasa nonton trip-tripodku. Apa sih bedanya dengan kereta api taksaka, eksekutif A, eksekutif AA, eksekutif AB dan sebagainya, itu kan harganya di aplikasi beda-beda ya. Nah itu apakah ada beda dalam pelayanan atau dalam fasilitasnya gitu? Dengan juga untuk yang ekonomi kan ada surplus C, CA, CB dan lain sebagainya, itu apakah ada yang itu beda atau gimana gitu? Nah jawabannya adalah tidak ada bedanya sama sekali saat udah di dalam kereta. Jadi setelah memilih tiket yang manapun itu bakal sama, harga yang manapun bakal sama. Jadi tinggal pilih yang paling murah atau paling rendah surplusnya gitu. Benar-benar nggak ada bedanya. Kalau misalkan dari pembatalan juga tetap kena sekian persen, reschedule kena sekian persen tetap ya. Jadi benar-benar itu sistemnya itu adalah memberikan kesempatan buat penumpang yang pesan duluan untuk bisa milih tiket yang lebih murah. Ya kayak istilahnya kayak pesawat itu kan, tiket pesawat kan biasanya kan di agak jauh tuh murah, terus mendekati hari-hari itu bakal mahal, tapi yang mahalnya itu tidak terbuka gitu, tidak ditampilin. Nah bedanya kalau di kereta ini semua ditampilin, dibuka, jadi ya pokoknya penumpang tinggal milih aja yang paling murah karena harganya bakal sama aja gitu. Terus ya semoga bisa jawab ya. Pertanyaan berikutnya adalah masih tentang tiket ya ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah nanya juga bedanya, cara bedain kereta kelas ekonomi yang biasa dengan besoknya parah ini, goyang apa listriknya. Stasiun apa ini? Ketung Jati kayaknya, Ketung Jati. Nah, bedanya kereta ekonomi biasa dan ekonomi premium kalau dari pemesanan tiket. Nah, itu sebenarnya cara bedanya gampang banget bedainnya, tapi ya sayang sekali dari pihak KAI ataupun travel agent lainnya itu enggak ngasih tahu sama sekali di sistemnya kalau mana ekonomi mana premium, itu tidak dikasih tahu secara benar-benar. Kok itu ada tulisannya atau ada gambarnya, malah nggak ada. Tapi yang membedakan adalah pada saat melakukan pemilihan tempat duduk gitu. Misalkan kalau kelas ekonomi yang biasa yang 23 itu langsung kelihatan, 23 itu sudah pasti ekonomi yang tegak gitu. Kemudian kalau yang ekonomi 22 tegak, ekonomi biasa yang kayak di kereta Banyu Biru ini, tulisannya adalah tempat duduknya adalah Eko 1, Eko 2, Eko 3 dan seterusnya gitu. Kalau tulisannya Eko itu kemungkinan besar ya, kalau tidak ada perubahan sarana itu pasti dapatnya kereta yang duduknya tegak berhadapan gitu. Sementara itu kalau kereta premium tulisannya adalah pre 1, pre 2, pre 3 dan seterusnya. Premium itu ya duduknya searah dua arah sih, bisa maju bisa mundur, tapi hanya tempat duduk tengah yang berhadapan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri di internet kereta ekonomi itu gimana dan premium itu gimana interiornya ya, kurang lebih gitu ya. Terus juga selain itu juga mungkin cara lainnya adalah dicari baik itu lewat Google atau YouTube atau lain sebagainya, itu dicari nama kereta yang bersangkutan. Misalkan kereta api Mataram, kereta api Mataram itu ada kelas apa aja gitu kan, pasti bakal kelihatan entah dari Wikipedia atau dari report dari teman-teman yang lainnya, bakal tahu cari yang terbaru ya. Pokoknya kereta itu punya kelas apa dan modelnya kayak gimana. Misalnya Mataram itu nanti punya kereta eksekutif dengan kereta stainless steel dan
ekonomi premium juga, stainless steel juga gitu. Nah itu bisa, bidang itu bisa lebih enak gitu kayaknya. Terus kemudian pertanyaan lain yang suka masuk yaitu, Mas rekomen kereta dari Jakarta ke Jogja yang bagus itu apa ya untuk kelas eksekutif gitu. Nah kan mungkin teman-teman tahu sendiri untuk kereta eksekutif itu ada yang eksekutif keluaran terbaru yang stainless steel gitu, eksekutif yang agak lama yang 2016-2017, dan ada juga yang eksekutif yang generasi lama yang kayak aku naikin gini nih, yang duduknya masih agak jadul dan juga interiornya masih biasa gini lah. Nah itu sama kayak tadi cara bedain kereta premium dengan ekonomi biasa, yaitu caranya adalah di googling atau cari di YouTube atau dimanapun lah tentang nama kereta tersebut. Misal dari Jakarta ke Jogja kan ada beberapa kereta kayak Argo Lawu, Argo Dwi Bangga, Raksaka, saya juga ikut Argo Semeru, Bima, Gajayana dan sebagainya. Nah, itu bisa dicari aja di internet kereta mana yang sekiranya bagus, yang sekiranya atau apa tuh yang sekiranya lebih murah tapi tetap buat gitu lah. Nah, apa lagi ya? Nah, kita break dulu lagi. Sebelum itu lagi aku agak cerita dikit ya. Tadi aku belum bahas di awal video kalau aku di stasiun Semarang Tawang tadi sudah ada fasilitas boarding dengan face recognition atau face detection gitu lah modelnya. Jadi boarding itu yang sebelumnya itu harus cetak tiket atau cetak boarding pass, terus juga tunjukin KTP ke petugas, itu sekarang udah bisa mulai ditinggalkan atau dihilangkan lah, gimana diganti dengan bisa mulai mencoba ya, masih tahap percobaan itu face recognition. Jadi tinggal masuk ke semacam gate gitu. Tadi aku lupa videonya karena agak buru-buru, udah 8:30, udah mau jam-jamnya. Dari gate itu akan mendeteksi muka kita yang sudah terdaftar sebelumnya, dan kalau cocok dan ada kereta yang dijadwalkan tiketnya berangkat, itu langsung bisa masuk, langsung terbuka pintunya. Nah itu salah satu inovasi terbaru dari KAI. Untuk penggunaannya sendiri saat ini masih terbatas di stasiun-stasiun besar ya, kayak Gambir, Cirebon, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Malang gitu lah. Stasiun-stasiun yang dibilang pusat topnya gitu lah pada umumnya. Terus biasa di dekat gate-nya itu ada petugas yang bisa teman-teman bisa mendaftarkan ke petugas itu untuk bisa kedepannya menggunakan face recognition boarding. Jadi caranya adalah siapin, pertama pastikan punya tiket dulu karena bakal langsung diminta coba. Terus juga siapin KTP sama sidik jari gitu. Jangan diminta scan KTP atau bukan di scan, di tapping KTP terus scan sidik jari salah satu dan langsung terdaftar di sistem gitu. Nah setelah itu kalian tinggal langsung coba masuk ke peron dengan tunjukin muka aja. Kalau masih pakai masker tinggal dicopot dulu ya. Tapi kan sekarang udah relatif udah nggak ada yang pakai masker, jadi ya harusnya aman. Nah, akreditasi ini cuman dilakukan sekali seumur hidup untuk bisa dipakai di seluruh stasiun yang nantinya bakal menerapkan face recognition gini. Nah, sebenarnya ini inovasi yang canggih walaupun aku juga belum tahu gimana keamanannya, tapi sebuah kemajuan lah ini untuk inovasi kereta api di Indonesia di era digitalisasi gini. Lanjut kita bahas pertanyaan lainnya. Nah, kadang teman-teman itu ada yang suka nanya ke aku kalau kereta jarak dekat gitu, misalkan nggak terlalu jauh kayak Surabaya Madiun, Jogja Madiun gitu, kok kalau nyari di KAI Akses atau di aplikasi kok mahal-mahal ya kalau misalkan pesan dari jauh. Nah ini ada solusi, sebenarnya udah agak lama sih program ini diberlakukan, tuh ada namanya tarif khusus atau istilahnya GoZo gitu. Jadi tarif khusus ini benar-benar ngurangin harga banget dari yang awalnya misalkan
Surabaya Madiun untuk kelas ekonomi itu mungkin bisa 150 sampai 200.000 untuk ekonomi premium yang non subsidi. Tapi dengan adanya tarif ini cuman dikenakan 95.000 per penumpang untuk kelas yang sama, kereta yang sama, dan tanggal jam yang sama. Itu caranya adalah tinggal pesen di loket stasiun atau di KAI Akses paling tidak 2 jam sampai kira-kira paling mepet ya 10 menit juga bisa sih kalau di stasiun. Tinggal datang aja minta tiket ke mana yang ada tarif khususnya itu, kirimkan KTP dan uang sesuai dengan harga tiketnya. Atau kalau di KAI Akses ya tinggal pesen seperti biasa mulai dari 2 jam sampai 1 jam sebelum jadwal kereta yang dipilih. Untuk daftar rute dan harga sendiri ada linknya, yaitu bit.ly/tarif khusus. Itu huruf kecil semua ya, bit.ly/tarif khusus gitu. Itu linknya aku lihat update terus sih sampai versi terbaru gitu. Adanya tarif khusus ini benar-benar bisa menghemat buat teman-teman yang ingin bepergian mendadak tapi tidak terlalu jauh gitu misalkan. Lalu kalau misalkan perginya jauh dan benar-benar butuh tiket murah sih sebenarnya bisa aja ya, kayak memantau batalan dari tiket kereta-kereta yang bersubsidi atau PSO gitu. Misalkan kayak beberapa hari lalu itu aku kan dari Surabaya menuju Semarang, aku benar-benar nyari kereta yang paling murah untuk menghemat pengeluaranku. Nah, karena aku lihat tuh kereta yang sebelumnya aku lihat kereta yang paling murah itu Ambarawa Express tuh 100.000. Lalu ada kereta lainnya yang sekitar 140 sampai 200 lebih lah untuk kelas eksekutif lah pastinya. Nah, akhirnya aku mencoba untuk untung-untungan nih, nyari batalan kereta bersubsidi atau PSO, duduk di mana aja nggak apa-apa, yang penting berangkat istilahnya gitu. Dan ya akhirnya ketemulah tiket kereta api Erlangga dengan harga 49.000 aja, cuman separuhnya dari tiket kereta lain yang paling murah yang non subsidi gitu. Mungkin ya bisa dicoba di rute-rute lainnya, kayak misalkan yang paling populer itu Jakarta Jogja terus baliknya, terus Jakarta Surabaya Erlangga, Jakarta Jogja kan tadi Bengawan atau sampai Solo juga bisa. Nah itu bisa coba aja untuk nyari batalan. Cuman ya konsekuensinya pertama tiketnya tidak banyak karena memang namanya juga batalan ya. Kedua rebutan sama penumpang lainnya, untung-untungan juga. Dan ketiga tidak tentu muncul jam berapa karena suka-suka si orang yang batalin tuh. Terus setelah dibatalkan by system langsung muncul lagi tiket yang harga yang dibatalkan tersebut gitu. Lalu juga kalau misalkan perginya lebih dari seorang, mungkin dua-dua bisa mencar-mencar karena ya pokoknya benar-benar ini asal berangkat lah, asal dapat duduk, jadi tidak terlalu banyak minta yang macam-macam ya. Terus apa lagi ya, nah ini ada dulu pernah ada temen aku yang nanya duduk yang enak di kereta itu di sebelah mana ya menurutku gitu, menurut pasangan. Nah, atau misalkan tempat duduk yang dekat kereta makan tuh di eksekutif berapa atau di kereta berapa gitu. Nah, pertama aku bahas dari per satu kereta dulu ya gitu. Kalau rekomen aku sih agak beda-beda tergantung dengan jenis keretanya dan kelasnya gitu. Untuk kelas eksekutif ini, kalau misalkan teman-teman sering ke toilet tipenya, cari tempat duduk dengan nomor besar, nomor misalkan 9, 10, 11 itu, karena biasanya toilet itu ada di belakang, nomor belakangnya tempat duduk nomor 13. Tapi ada juga yang toiletnya 2 sih, tapi untuk amannya cari yang duduknya di belakang, bukan nomor besar gitu, dan duduk belakang sih, karena terkait dengan tadi maju mundur juga di kereta eksekutif juga nggak tentu nomor 1 itu paling depan, nomor 13 paling belakang itu nggak tentu juga ya.
misalkan mau di kanan kiri juga tidak tentu. Jadi ya pokoknya nomor yang kalau benar-benar mau nyari yang dekat toilet itu nomor besar pokoknya. Terus kalau mau tempat duduk yang nyaman, yang anteng, bisa misalnya buat tidur atau buat fokus kerja gitu, itu sih di tengah, di baris nomor 5, 6, 7, 8, 9. Karena itu kan pertama jauh dari bordes, karena ada yang tidak rapat atau gimana, mungkin tidak rapat atau bookingnya bergetar kayak tadi. Itu cara duduk di seat yang baris tengah itu relatif lebih nyaman, lebih menghindari kebisingan gitu-gitu. Terus untuk kelas bisnis, nah bisnis ini biasanya teman-teman tuh nyari yang dapat jendela, karena mungkin ada yang tidak dapat, ada yang jendelanya kurang pas jadi tidak dapat jendela istilahnya. Bisnis itu pokoknya hindari nomor ujung karena mungkin bakal ngepet tembok, dan hindari nomor kelipatan 3 karena 3 itu relatif tidak ada jendelanya kayak gini lah, misalkan duduknya itu pas di tengah-tengah sini, sedangkan nomor yang lainnya tuh di sini, misal dekat jendela tengah gitulah ya. Oh ya, ketinggalan lagi untuk eksekutif juga ya, sebenarnya balik ke selera masing-masing sih, tapi jangan milih seat yang baris ujung, baris 1 atau 13 kalau tidak siap dengan madep tembok kayak depan gitu. Ini karena kebetulan aja di kereta aku itu nomor 1-nya itu depan dan 13 itu di belakang, tapi di keadaan lain bisa jadi 13 nya di depan dan 1 di belakang gitu ya. Mungkin saya akan masing-masing sih, kalau misalkan yang tidak peduli sama legroom atau cuman pengen ngincar ke single seat yang bisa bebas kurang masuk maupun bebas lihat jendela, itu oke-oke aja, silahkan memilih duduk di 1C atau di 13B ya, boleh. Tapi ya ada kemungkinan inilah istilahnya 50-50, punya 50% untuk duduk di paling depan atau di paling belakang gitu. Kalau beruntung ya menang di belakang, kalau enggak ya di depan ya good luck aja sih, itu intinya. Terus untuk kereta ekonomi yang premium dulu. Premium kalau menurut sih relatif sama ya, cuman ya mungkin konfigurasi yang dekat jendela itu agak, yang jendelanya full itu agak beda-beda. Kayak bisnis juga kan ada yang jendelanya full, ada yang nggak dapat jendela gitu. Kalau di ekonomi premium itu ada yang jendelanya full, ada yang jendelanya ketutupan pilar kayak gini ya. Untuk di pokoknya nggak terlalu, agak beda sih. Untuk yang dekat jendelanya itu nggak bisa ditentuin banget. Tapi ya kalau untuk premium menurutku relatif sama aja, kecuali yang di baris tengah itu antara 10-11 atau 11-12, baris 10-11 atau baris 11-12 itu baris tengah. Jadi ya kalau misalkan pergi berdua aja menurutku lebih enak di yang biasa, yang duduknya tidak berhadapan dengan tumpang lain gitu. Tapi kalau perginya berempat atau mungkin berdelapan malah ya lebih rekomend di tengah sih, karena lebih bisa saling depan sama penumpang yang kalian kenal juga gitu. Terus untuk kelas ekonomi biasa, ekonomi 23 ya pokoknya sih jangan baris B sih, karena baris B itu kan duduknya di yang 3 dan tengah, di pepet 2 penumpang lain. Jadi ya kecuali kalian udah kenal sama penumpang itu, misalkan rombongan atau gimana ya oke sih. Tapi kalau misalkan kalian pergi sendiri, sebaiknya jangan. Sebaiknya di baris D atau E yang lebih nyaman untuk kurang masuk gitu. Bahkan baris A pun kayaknya jangan kalau kalian cuma pergi sendiri, karena untuk kurang tuh bakal sungkan karena ada 5 orang lain yang harus dipermisiin gitu lah istilahnya. Kalau misalkan sering keluar ya, khususnya untuk ekonomi subsidi yang biasanya tuh penuh terus, kalau misalkan sering keluar ya sebaiknya di baris C atau D yang dekat lorong, atau bahkan bisa selonjoran ke arah lorong kalau misalkan kaki kalian panjang. Tapi kalau mau
nyender sendiri aja mau ngecas lebih enak di baris E itu yang baris 2 dan pojok dekat jendela. Sama untuk ekonomi yang accessible kayak gitu ada beberapa seat yang posisinya itu benar-benar di bawah AC, jadi malah tidak kena AC-nya, jadi itu biasanya di baris 67, 12, 13, lalu yang 11, 16, atau ada juga yang di baris 45, 12, 13, terus 9 apa 18, 19 atau 19, 20 ya pokoknya itulah. Ada AC kan ada 3 pasang per belakangan gitu, jadi ya kalau pas benar-benar di bawah AC-nya jadi AC itu nyokotnya ke penduduk yang lain dan yang pas di bawah itu nggak terlalu kena gitu lah. Tapi ya seharusnya kereta ekonomi sekarang itu udah lumayan dingin di AC-nya, jadi tidak harus kena AC banget ya. Saya kasih balik sih, dan ekonomi juga kan karena kami untung-untungan juga dapatnya di mana gitu ya. Oke, ini saat ini kereta berhenti di stasiun mana ini? Kayaknya stasiun Persilangan sih, tidak diumumkan ya. Oke, kita tunggu aja. Kayak ini Persilang sama kereta api Brawijaya dari Malang menuju Jakarta Gambir kelas eksekutif lewat jalur Solo Semarang ini. Mungkin kalau dari ngobrol-ngobrol pertanyaannya sih segitu ya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang lain, silahkan drop aja di kolom komentar atau tanyakan ke IG ku DM di @hamfauzan. Dan kalau misalkan yang nanya nanti bakal aku bikin video kayak gini lagi, dan kalau misalkan cuma hal dua ya bakal langsung aku jawab sih tentunya. Oke, simak terus kelanjutan perjalanan saya di video ini, tonton terus videonya sampai selesai. Ya, ini peta rute dari kereta api Banyu Biru yang dari Solo Balapan sore itu akan berhenti di Salem, Gundih, Pombong, dan langsung Semarang. Cukup sedikit ya mediannya. Salem ini kayaknya silang sama kereta lain. Sedangkan yang dari Semarang, silangnya itu di sini di Karangsono, lalu Gundih, Bablas, langsung Solo Balapan. Ya, ini cukup, bahkan Joko Semakoto itu berartinya lebih banyak dari Banyu Biru ini. Joko Semakoto itu kan kereta yang dari Solo itu dia muter ke Jogja, Tegal, Semarang, dan balik ke Solo gitu, atau rute sebaliknya. Jadi ya berartinya lebih banyak juga karena mungkin penumpangnya di pasarnya itu lebih banyak gitu ya. Nah, kita tunggu aja ini silang di stasiun Karangsono dengan kereta api Brawijaya. Gelap banget di luar, gelap banget. Stasiun di sebelah kiri itu di dekat kereta makan kayaknya. Perjalanan kereta api Banyu Biru yang saya naik itu sudah datang dan tiba di stasiun Gundih. Stasiun ini masuk di wilayah Kabupaten Purwodadi, dan sebenarnya ada jalur cabang dari Gundih ini langsung ke Gambringan di jalur Pantura Utama, rel Pantura. Tapi sayangnya saat ini sudah dikatakan semi nonaktif karena belum benar-benar nonaktif, tapi tidak ada kereta yang lewat situ secara reguler. Terakhir itu ada kereta api namanya Sancaka Utara, tapi cuman bentar dari Desember 2019 sampai Maret 2020 karena pandemi ya. Jadi sekitar 4 bulanan ada kereta yang lewat situ secara reguler, tapi sampai sekarang tidak ada lagi. Ya cuman dipakai saat-saat mendesak, kayak misalkan jalur dari Pombong sampai Gundih ini misalkan ada kendala, jadi diputerin lewat Gundih dan Beningan, Pombong, lalu balik ke Semarang. Ini kayaknya tidak ada yang naik turun di stasiun ini, tidak ada yang lewat tadi. Dan tapi sebenarnya bisa naik turun di stasiun ini untuk kereta api Joko Semakerto dan Banyu Biru ini.
Jadi buat yang dari Purwodadi misal mau ke Semarang atau mau ke Solo bisa lebih mudah di Gunde ini. Oke, saat ini kereta api Banyuwangi sudah tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Ini AC-nya langsung dimatiin nanti sama petugasnya, tidak terlalu berisik. Ini cukup banyak ya penumpang yang turun. Tadi juga ada yang naik di sepanjang perjalanan. Kereta masuk jalur 5 dan selanjutnya akan diparkir untuk siap-siap besok kembali menjadi kereta api Joglo Semakerto tujuan ya mereka dari Solo ke Jogja, Semarang, dan balik Solo. Nah, perjalanan stasiun tujuan tempat pulang di sebelah sana. Oke, mungkin segitu dulu video dari kali ini. Terima kasih buat yang tonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya.